Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Agus Dani. Baiklah, di vlog saya kali ini saya akan membahas tentang vlog tentang tradisi Bali yang masih berjalan sampai sekarang. Tradisi yang tidak akan termakan oleh waktu, dari dulu sampai sekarang masih berjalan. Oke, jadi mungkin tradisinya saya sebutkan hanya beberapa, tidak satu tempat aja ya. Artinya tradisinya umum ya, dilakukan orang-orang Bali. Jadi tidak tempat ini tempat itu enggak. Saya lakukan ya secara umum yang saya alami secara pribadi ya, karena saya juga orang Bali. Jadi ini secara untuk pengalaman saya pribadi. Oke. Ya, tradisi. Kalian tahu kan, tradisi itu adalah warisan leluhur yang secara turun-temurun yang diwariskan kepada kita. Jadi kita sendiri harus melestarikannya, jangan sampai itu hilang atau punah. Ya, jadi tradisi itu yang ada di Bali salah satunya itu adalah potong gigi atau metatah. Secara umum, metatah atau potong gigi itu dilakukan bagi orang Bali yang sudah dewasa atau meranjak dewasa ya. Jadi fungsi dari metatah atau potong gigi itu fungsinya adalah untuk mengendalikan sifat negatif dalam diri kita, atau mengendalikan istilahnya ya kayak nafsu, iri hati, dengki, dan yang lain-lainnya. Sebenarnya potong gigi bukan giginya dipotong ya, oke, bukan dipotong. Istilahnya giginya itu yang istilahnya ya bisa sebuah simbol ya. Biasanya gigi yang terutama yang dipotong itu ya kayak taring ya. Kita kan punya taring dua. Ya, yang taring itu sebenarnya diasah pakai apa istilahnya kalau di Bali ya, namanya itu ya sangyan, kayak ini sangyan. Dan lagi satu itu kayak ada sih yang kecil itu yang apa lupa saya namanya, istilahnya kayak pengasah pisau gitu ya, kayaknya kayak pakai itu, bukan dipotong. Oke, jangan salah tangkap ya. Dan yang selanjutnya tradisi ngaben ya, ngaben atau nama lainnya kremasi. Dan lagi satu bakar mayat ya. Di antara kalian pasti tahu apa itu ngaben ya. Ngaben itu sebenarnya sangat terkenal hampir di seluruh dunia ya. Kadang banyak wisatawan datang ke Bali hanya untuk melihat upacara ngaben salah satunya. Tapi itu tidak akan terus ada ya. Salah satunya itu ngaben itu kan istilahnya untuk orang-orang yang sudah mati atau meninggal yang mendahului kita. Dan ngaben itu ya dilakukan oleh banyak orang yang pasti yang bersangkutan ya. Salah satunya sanak saudara mereka, tetangga. Dan ngaben itu dilakukan kayak seperti contoh, mayatnya itu ditaruh di dalam peti dan ditaruh yang namanya sebuah binatang berkaki 4, lembu ya, lembu. Dan ada lagi satu namanya kayak ada singa, udang, dan satu lagi bagi orang-orang suci ya kayak pedanda. Itu biasanya mereka yang memakai istilahnya kendaraan namanya naga. Nah, di situ salah satunya lalu yang setelah dimasukkan ke dalam sejenis binatang itu, lalu mereka dibakar, dikremasi ya. Itulah salah satunya keunikan dari Bali, yaitu ngaben. Kalian pasti tahu itu ngaben, dari orang pasti tidak asing ya yang namanya itu ngaben. Oke, selanjutnya itu tradisi otonan ya. Otonan itu bisa dibilang ulang tahunnya bagi khusus orang-orang Bali. Beda ya dengan ulang tahun yang biasa dilakukan 1 tahun sekali. Kalau otonan di Bali itu biasa dilakukan 6 bulan sekali menurut kalender Bali. Kalau biasa itu 1 bulan kalender kan 30 hari. Kalau di Bali itu 1 bulannya itu dihitung 35 hari. Jadi orang Bali itu melakukan otonan setiap 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali berarti setahunnya itu biasa dilakukan 2 kali dalam setahun ya. Fungsi otonya itu ya sudah pasti kita memohon keselamatan dan apa istilahnya keselamatan dan lagi kesehatan dan yang lainnya agar kita selalu dalam lindungannya ya. Itulah fungsi dari otonan orang Bali.
Lalu tradisi yang satunya lagi ada namanya ngopin. Ya, ngopin atau dalam bahasa Indonesianya adalah membantu atau menolong. Di Bali, ngopin itu masih berjalan dari dulu sampai sekarang, yang tidak akan pernah termakan oleh waktu atau zaman ya. Karena ngopin itu istilahnya gotong royong dalam versi Balinya. Dan ngopin itu biasa dilakukan untuk orang yang sedang mau ada upacara agama atau acara apalah di istilah di rumahnya. Kan banyak di Bali itu banyak upacara, pasti kita membutuhkan bantuan orang lain ya, salah satunya itu sanak saudara, tetangga, dan yang lain-lainnya. Dan itulah fungsi dari ngopan. Ngopan itu biasanya yang ngopan atau membantu itu datang ke rumahnya. Untuk yang istri biasanya membuat untuk banten atau upakara-upakara yang akan dibutuhkan saat melakukan upacara. Dan yang laki-lakinya biasanya melakukan membuat ulam atau menyembelih binatang kayak ayam dan lain-lain lainnya untuk sembelih, untuk dibuat tambahan dari bebantenan itu untuk acara upakara itu. Dan itu terus berjalan sampai sekarang, dan mungkin itu akan terus, mudah-mudahan aja itu akan terus berjalan sampai seterusnya ya. Itulah salah satunya ngopan atau membantu atau menolong dalam versi Balinya. Oke. Tradisi selanjutnya yaitu namanya megibung. Ya, megibung. Tradisi itu sebenarnya dari dulu sudah ada sampai sekarang ya. Bisa saya bilang ya, mungkin tidak semua tempat melakukan megibung, tapi di beberapa tempat masih melakukannya. Ya, mungkin itu harus yang kalau bisa kita lestarikan ya. Megibung itu istilahnya kita makan bersama atau berbagi dalam banyak orang, bukan banyak orang, artinya dalam upacara di Bali itu selesai kita membantu orang, kita biasanya melakukan megibung atau makan bersama ya, makan bersama. Cuman bedanya di mana? Bedanya itu megibung itu kita berapa istilahnya berderet banyak orang ya, dan itu gibungnya itu diisi nasi ya lumayan segini lah kayaknya, nasi kayak bulat gitu setengah lingkaran, lalu dikelilingnya diisi lauk apalah itu kayak sate, lawar, dan yang lainnya, gorengan, biasanya gorengan kayak ikan apa istilahnya ayam yang sudah digoreng atau ada babi lagi kan. Dan itu mereka ditaruh semuanya itu di atas daun pisang memanjang gitu kan, memanjang dia. Jadi megibung itu bisa dibilang kita itu makan bersama dan berbagi sesama dan mempererat persaudaraan antar sesama istilahnya. Jadi selesai kita membantu orang, biasanya orang ya kayak gitu melakukan megibung, makan bersama. Cuman bedanya kayak gitu yang saya bilang tadi. Oke, jangan sampai salah ya. Ya mungkin di kalian mungkin ada yang tahu apa yang megibungnya, mungkin ada yang sekian orang, ada yang berbanyak. Sebenarnya kalau di tempat saya kadang ada satu gibung itu ada berapa orang, bisa sampai 5 orang kalau ya. Di sini ada lagi 5 orang, kadang ada lagi yang panjang itu berderet semua orang ya. Kadang setiap tempat itu kadang beda-beda. Jadi ya menurut kalian sebenarnya itu sama aja sebenarnya. Oke, tradisi yang terakhir ya, yang saya tahu ya, yaitu yang terakhir itu ngejot ya. Ngejot istilahnya memberi atau rasa terima kasih bagi orang yang sudah membantu kita saat mau atau sebelum mengadakan upacara di rumah. Ya, ngejot itu masih dijalankan sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang masih berjalan, yang tidak akan pernah termakan oleh zaman ya. Sebenarnya itu tradisi yang harus dilestarikan. Ya, ngejot itu ya kayak kita memberi orang makan ya. Setelah kita melakukan apa istilahnya ya, membuat sesajen istilahnya kayak sate, lawar, dan lain-lainnya yang akan dihaturkan kepada Tuhan atau Sang Yang Widiwasa. Jadi setelah selesai itu kita akan membuat yang namanya melakukan ngejot kepada orang-orang yang sudah membantu kita ya, salah satunya sanak saudara dan tetangga kita yang datang membantu ya. Dalam jot itu biasanya diisi ya yang apa yang udah kita buat pas untuk upacara itu ya, kayak sate, lawar, nasi. Kalau ada sih biasanya komoh. Komoh itu ya dibilang kayak bisa dibilang gulai ya, gulainya versi Bali. Isinya ya kayak sama sih, cuman dalam itu ada kayak isi cincangan daging-daging. Lumayan enak, itu bisa kalian coba, itu namanya komoh ya. Ya itulah ngejot, memberi
atau rasa terima kasih kepada orang yang sudah membantu dan melancarkan acara kita. Ya, jadi begitu salah satu tradisi yang masih berjalan sampai sekarang dan tidak akan pernah termakan oleh waktu atau zaman. Jadi untuk kalian yang lebih tahu atau yang mengetahui beberapa tradisi ya, boleh kalian komen di bawah ya. Kalian kan saya kalian tahu kan saya menyebutkan hanya beberapa, mungkin secara umum. Mungkin di daerah kalian pasti ada tradisi yang lebih unik dari yang biasa saya bilang ya, boleh komen di bawah ya. Jadi mari kita lestarikan tradisi dan jangan sampai punah ya, karena itu adalah warisan dari leluhur dan akan diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi ayo kita lestarikan tradisi-tradisi daerah kita masing-masing. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat buat kalian. Oke, sampai jumpa.